Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'amin katsiratin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fahayya bina nadu Allah ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para asatidz, bapak-bapak, adik-adik, jamaah MTQ Berisi dan santri Asyifa, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah pernah kita alami. Meskipun ada di antara yang kita alami mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu semua perlu kita syukuri karena itu sudah menjadi takdir. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, benar nggak? Tapi sebenarnya nggak ada itu baik buruk. Ya kalau dari sisi Allah nggak ada yang namanya buruk. Baik buruk itu kan karena faktor kita aja. Kalau kita contohkan, misalnya di siang hari ada seseorang bernama si A, dia pergi ke suatu acara penting, mengendarai motor siang-siang panas-panas, buru-buru karena takut telat. Karena buru-buru, tahu-tahu pas di jalan ban motornya bocor. Kira-kira itu takdir baik atau buruk? Ayo jawab. Takdir baik apa buruk? Masa baik? Itu anu banget sih ya, kayak maksain banget gitu. Serius baik? Buruk? Kenapa buruk? Nggak diinginkan sama yang sebenarnya takdir baik. Kenapa takdir baik? Karena kalau tukang ban dapat, ini kan dilihat dari sisi tukang tambal ban, alhamdulillah ada yang bocor sehingga dia bisa nambal ban, dapat rezeki. Berarti kan baik kan? Kalau dilihat dari sisi tukang tambalnya. Tapi dilihat dari sisi yang pakai motor, ya nggak baik. Jadi kejadiannya satu, tapi satu orang melihatnya baik, satu orang melihatnya tidak baik, buruk. Itu kan relatif nisbi, tidak mutlak gitu baik buruk itu. Ada seorang pemuda ganteng, pintar, hebat, baik, akhlaknya bagus, menikah dengan seorang perempuan yang juga baik, cantik, soleha. Kira-kira itu takdir baik atau tidak, atau buruk? Baik atau buruk? Buruk karena saya kecewa. harusnya dia sama saya, ternyata sama si dia. Ya takdir buruk, ya, dianggapnya buruk karena tidak sesuai dengan kemauannya dia. Harusnya nyanyi ya kan? Apa tuh? Harusnya apa nyanyi itu? Harusnya yang bersanding itu saya, bukan dia. Jadi pernikahan pemuda dan pemudi yang baik-baik itu dianggap sesuatu yang buruk, karena dia pengennya nikah sama laki-laki itu misalkan. Jadi baik buruk itu sebenarnya relatif, tergantung bagaimana kita melihatnya. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita lihat tidak baik atau tidak kita sukai. Seringkali tidak baik itu karena tidak disukai saja. Ternyata itu cara Allah untuk
untuk memberikan sesuatu hal yang berharga untuk kita yang kita nggak tahu, baru tahu kemudian hari. Ada orang hidupnya susah, dia berjuang terus, disiplin, karena dia susah dia harus bangun lebih pagi, dia harus beraktivitas lebih awal, harus giat. Dia merasa itu sebagai suatu yang buruk, kenapa saya masih begini? Tanpa dia sadari sebenarnya dia sedang membentuk proses yang luar biasa, membentuk kepribadiannya dia, kedisiplinannya dia, dan suatu saat ketika dia ketemu sama momentum yang tepat, dia menjadi sangat diuntungkan sama bagaimana dia menyikapi saat-saat sulit dulu itu. Nah, jadi kita perlu memperbanyak husnuzon setelah kita berupaya, berikhtiar melakukan yang terbaik. Lalu apa yang terjadi di luar itu setelah kita mengupayakan, ya kita husnuzon, pasti ada hikmah di balik itu. Nah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah apapun yang sudah diberikan, dan kita bersolawat dan berkirim salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengingat beliau, bersolawat, mengirimkan salawat kepada beliau, insya Allah akan membuat kita lebih banyak mengenang kebaikan-kebaikan beliau, mengenang kepribadian beliau, sehingga menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Dengan tumbuhnya rasa cinta kepada beliau, kita akan lebih mudah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kitab Nasaihul Ibad. Kita sekarang masuk ke makalah kedua dari bab 22 atau bab sunai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala wa qala alaihi salam alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyitata bima'il madari. Artinya, dan beliau alaihi salam ini siapa? Di sini kalau dilihat ke belakang itu kembalinya ke Nabi. Harusnya kalau ke Nabi kan Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di sini setelah saya telusuri riwayat yang disampaikan di sini, kalau kita lihat di dalam kitab hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ini tuh bukan ucapan Nabi, tapi Nabi menyampaikan, hadis Nabi menyampaikan suatu ungkapan dari Luqman Al-Hakim. Tahu Luqman Al-Hakim? Ya, bukan tetangga sendiri itu, bukan. Luqmanul Hakim yang di dalam surat Luqman, ada di Al-Quran kan surat Luqman. Jadi di riwayat At-Tabarani itu Nabi mengutip ungkapan dari Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu kata ulama dia bukan seorang nabi, tapi orang ahlul hikmah. Ahlul hikmah itu orang yang punya kebijaksanaan. Dia bijaksana, bersikap dengan memiliki sikap yang baik, kepribadian yang baik. Dia punya pituah-pituah yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Itu Luqman Al-Hakim. Makanya beliau digelari Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya yang bijaksana. Kenapa muncul kebijaksanaan itu? Karena ada perenungan, ada tafakur, ada kesadaran yang diasah, maka muncul kebijaksanaan itu. Nah, banyak pesan-pesan beliau. Di antaranya Luqman Al-Hakim itu suatu ketika beliau berjalan bersama anaknya mengendarai keledai. Terus beliau sama anaknya naik di atas keledai tersebut. Jangan kebalik ya. Kedelai dimakan. Keledai bigol, bigol. Himar, dalam bahasa Arabnya himar. Keledai itu kecil dari kuda,
besar daripada kambing. Kalau orang Arab dulu itu biasa untuk perjalanan dekat itu pakai keledai. Tapi kalau perjalanan jauh pakai onta atau pakai kuda gitu kan. Nah, ketika beliau naik berjalan dengan menunggangi kedelai jadi kejebak keledai bersama putranya, anaknya yang masih kecil, ada orang yang komen, dia bilang, lah ini orang jahat banget, tega banget. Keledai sekecil itu dia tumpangi berdua. Ini namanya nyiksa keledai. Akhirnya dia coba untuk mendengar omongan orang itu. Dia turun satu, ayahnya Luqman, tinggallah anaknya di atas. Jalan, ketemu orang lagi, orangnya juga komen. Kata orang, ini anak kurang ajar banget, bapaknya dibiarin jalan menuntun keledainya, sedangkan dia di atas. Ini nggak sopan, sul adab nih anak, gitulah bahasanya. Akhirnya ya udah dicoba didengar. Gantian, bapaknya yang di atas, Luqman yang di atas, anaknya yang menuntun tali keledainya. Ketemu orang lagi, orang juga komen, ini bapaknya kurang ajar, anaknya disuruh nuntun jalan, sedangkan dia enak di atas keledai. Akhirnya dua-duanya turun, sama-sama jalan, keledainya dibawa. Ketemu orang lagi, orang juga bilang, ini orang bodoh amat ya, bawa keledai tetapi nggak ditunggangin, malah dituntun aja. Ngapain bawa keledai kalau cuma dituntunin? Nah, itu sebenarnya Luqmanul Hakim ketika itu sedang mengajarkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itulah yang disebut dengan hikmah kepada anaknya. Hikmah itu artinya kebijaksanaan, diajarkan kepada anaknya melalui peristiwa real yang dialami. Apa katanya? Beginilah hidup itu. Jika kita terlalu mendengar omongan orang, tidak punya prinsip, kita fokus untuk mendengar omongan orang, akibatnya begini, tidak ada pilihan yang terbaik. Udah 4 cara nih. Pertama, sama-sama naik, salah. Mau bapaknya anaknya yang naik, bapaknya di bawah, salah. Bapaknya yang naik, anaknya di bawah, salah juga. Nggak ditunggangin sama sekali, salah juga. Maunya apa gitu? Nah, begitulah kehidupan. Kalau kita tidak punya prinsip, hanya mengikuti mana maunya orang, maka kita akan terombang-ambing. Nah, di situ Luqmanul Hakim mengajarkan pentingnya punya prinsip, sehingga kita itu tahu apa yang harus kita lakoni, dan kita melakukan sesuatu itu jangan berharap penilaian orang lain. Kalau kita berharap penilaian orang lain itu bisa berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi bukan berarti kita menutup diri dari mendengar orang lain. Ini berbeda ya, mendengar orang lain lalu kita ikuti dengan mendengar orang lain lalu kita cerna mana yang sesuai, mana yang ternyata memang kesalahan kita introspeksi diri, kita akui kita salah kalau ada ucapan orang yang memang perlu kita renungkan. Tapi kalau cuma komen tanpa landasan, cuma sekedar usil, pengen komen doang ya, itu tidak perlu diambil hati. Itulah kebijaksanaan namanya. Itulah Luqman Al-Hakim. Cerita ini ada kaitannya dengan hadis yang dibaca di sini. Nah, kata Luqman Al-Hakim itu, beliau mengatakan alaikum bimujalasatil ulama. Kalian, kata pesan beliau, haruslah duduk bermajlis atau bergaul, kalau bahasa sekarang tuh memiliki circle dengan para ulama. Nah, para ulama itu siapa para ulama? Kalau dalam bahasa Arab sekarang itu ya bapak ibunya, ada calon-calon ibu. Ulama itu kalau dalam bahasa Arab ya, kalau kita baca buku-buku bahasa Arab, ulama itu artinya ahli, pakar.
Jadi ada ulama konon, berarti pakar hukum. Ada ulama fizia, berarti pakar fisika. Ada ulama kimia, pakar kimia. Ada ulama, itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam pengertian ulama itu kalau di Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, ulama itu dia pertama pasti punya ilmu. Kemudian dia memiliki rasa takut kepada Allah sehingga dia berusaha mengamalkan ilmunya tersebut. Itulah yang dikatakan ulama. Jadi indikator utamanya adalah berilmu. Nah, berilmu itu berbeda dengan berwawasan. Berilmu, berwawasan itu berbeda. Ada orang banyak tahunya, tapi banyak tahunya itu tidak dipelajari dengan proses yang sistematis. Itu bukan dikatakan ilmu, itu dikatakan maklumat. Kalau bahasa Inggrisnya information. Sebagai informasi yang dia dengar banyak tersimpan di memorinya dan dia bisa menyampaikan itu. Itu sekedar informasi. Itu belum dikatakan ilmu yang sebenarnya. Nah, ilmu itu didapat dengan proses bertahap. Kita bisa ahli dalam bidang tertentu, harus pakai tangga ilmunya itu, baru disebut ulama. Nah, kata beliau haruslah duduk atau bermajlis atau bergaul dengan orang-orang berilmu. Dalam penjelasan Syekh Nawawi, yang mengamalkan ilmunya. Karena kalau sama orang berilmu doang tapi ilmunya jelas-jelas kita lihat tidak diamalkan, itu bisa berefek buruk. Misalkan kita duduk sama orang berilmu, orang hebat, tapi dia enak saja merendahkan orang lain, menghina orang lain, menggunjing orang lain. Kita duduk dengan orang seperti itu bisa merusak. Kenapa? Kita akan menganggap, wah dia aja yang alim nih, biasa aja kalau gunjing, ya apalagi saya gitu. Akhirnya merasa memberikan toleransi yang begitu besar untuk diri untuk melakukan gunjing. Nah, jadi makanya Imam Syekh Nawawi memberikan tambahan, yang dimaksud di sini adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Nah, dari mana kita tahu dia mengamalkan ilmunya? Ya terlihat dari zahirnya saja. Kalau batinnya kita nggak urusan kita. Zahirnya dia menjaga atau tidak. Dari dia berucap merendahkan orang, menghina orang lain, menggunjing orang lain, mencaci maki atau apa, enggak. Kalau enggak, itu berarti itu tanda satu sisi dia sudah mengamalkan ilmunya. Gitu. Nah, perlu untuk duduk atau berkumpul atau sering berada pada posisi bersama orang-orang berilmu itu. Salah satu manfaatnya adalah kita itu akan dipengaruhi dengan siapa kita duduk. Orang kalau biasa duduk sama orang yang suka minum minuman keras, minum minuman yang haram, sekalipun kita merasa kuat untuk tidak terpengaruh oleh orang itu, lama-lama di saat tertentu kita tuh merasa udah biasa. Di saat tertentu ketika kita down atau kita merasa putus asa atau dalam keadaan tertentu, itu akan lebih gampang untuk mencoba apa yang biasa kita lihat itu. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, itu akan berpengaruh dengan cara pandang kita, sikap kita, tanpa kita sadari pengaruhnya itu. Karena manusia itu akan dipengaruhi dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, masuk ke dalam hatinya menjadi pengetahuan yang kemudian diolah oleh hatinya, lama-lama bisa menjadi tekad, bisa menjadi tindakan. Nah, kalau yang dia dengar itu, yang dia lihat itu adalah orang-orang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu yang akan mempengaruhi dia. Nah, tuh. Yang kedua, wastima'i kalamil hukama, mendengar ungkapan-ungkapan orang-orang yang bijaksana, ahli hikmah. Seperti tadi Luqmanul Hakim, nah, dia memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, kalimat-kalimat orang yang bijaksana itu perlu didengar. Orang bijaksana itu bukan dari kalimat yang dia sampaikan, tapi dari sikap dia dalam kehidupannya. Itu orang yang bijaksana. Lalu dari sikap yang bijaksana yang dihasilkan dari renungan, pikiran,
kesadaran penuh dari ilmu, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Ketika dia menyampaikan, yang dia sampaikan itu berdasarkan pengalaman dia dalam bersikap, sehingga ketika kita dengar kalimat itu, maka akan lebih masuk ke dalam diri kita, karena dia berangkat dari pengalaman. Seperti tadi cerita yang kita kisahkan, Luqman dengan anaknya naik keledai. Ketika beliau memberikan pelajaran kepada anaknya di balik peristiwa itu pasti akan membekas kepada anaknya. Lalu lanjutannya, kenapa kita perlu duduk atau bergaul dengan orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, mendengar kalimat-kalimat dari orang yang hidupnya penuh dengan kebijaksanaan? Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kolbu yang mati. Jadi kolbu ini bisa mati. Kolbu itu bisa mati. Sebelum mati dia sakit. Kalau kalbunya baik ya kalbu yang sehat, kalbu yang sehat, kalbu yang sakit, yang paling rendah kalbu yang sudah mati. Sama seperti tanah, kalau tidak disirami hujan, nggak dialiri air dalam waktu lama, tanah itu tanah gersang, tanah mati. Nah, di sini dikatakan Allah menghidupkan kalbu yang mati dengan cahaya dari kebijaksanaan, cahaya dari hikmah. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi beliau mengibaratkan tanah itu, hati itu bagaikan bumi, tanah. Tanah yang tidak pernah disirami hujan dalam waktu yang lama, tidak ada aliran air di situ, dia akan gersang, mati. Ketika hujan lebat turun di tanah yang gersang itu, maka tanah itu kemudian akan, apa yang akan terjadi? Tanah itu akan menumbuhkan rumput-rumput, tumbuhan yang hijau. Bahkan ada tempat-tempat tertentu ketika hujan itu ketika kemarau itu gersang banget. Pas hujan ada ikan yang hidup. Ada yang kayak gitu. Ada kan? Dan unik ikan tuh bertahan dari mana gitu. Begitulah hujan itu bisa menghidupkan, Allah menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Hati yang mati juga bisa hidup kembali dengan adanya cahaya hikmah dari sikap orang-orang berilmu yang baik. Kita lihat sikap baiknya yang kita lihat, ungkapan kebijaksanaan dari pengalaman hidup yang dia sampaikan. Biasanya orang yang bijaksana itu identik ya, nggak selalu orang yang sudah tua, karena dia sudah mengalami berbagai macam lika-liku kehidupan, berbagai persoalan hidup, sehingga dia punya perenungan yang mendalam. Setelah dia merenung dengan perenungan yang mendalam, dia bijak menyikapi kehidupannya. Ketika dia memberikan nasihat akan lebih terasa. Nah, itu nasihat seperti itu ketika kita dengar, ditambah dengan kita melihat sikap yang baik, itu akan memancing hati kita yang sudah mati menjadi hidup kembali. Kalau hatinya hidup, bukan hati yang mati, hati yang sakit, itu bisa menyembuhkan hati yang sakit. Nah, makanya perlu kita untuk seperti itu ya, mendengar kalimat-kalimat dari orang-orang yang bijak. Makanya kalau ulama itu ketika bertemu dengan guru-gurunya yang sepuh gitu ya, mereka tidak meminta diberikan ilmu pengetahuan, misalkan ilmu nahu, ilmu ini, tidak. Dia meminta pelajaran kehidupan. Begitu, banyak ulama yang seperti itu. Ketika dia bertemu guru-gurunya yang sepuh, dia nggak minta tentang ilmu nahu, ilmu fikih, ilmu apa, enggak, ilmu hukum, enggak. Yang dia minta adalah pelajaran yang dia dapat dari kehidupan. Nah, itulah yang disebut dengan kalamul hikmah. Itu yang bisa menghidupkan hati yang mati. Nah, semoga hati kita semua hati yang sehat, enggak sekedar hidup tapi sehat. Hati yang sehat, dia akan hati yang sehat itu bagaikan tanah yang subur. Kalau tanahnya subur, ditanami hal-hal baik,
Bisa tumbuh nggak? Bisa. Kalau tanahnya nggak sehat, ditanamin jagung, yang tumbuh singkong, enggak juga sih. Pertumbuhan apa yang ditanam di situ bisa jadi tidak baik karena tanahnya sakit gitu. Hati juga begitu. Bisa jadi kita itu tidak bisa menerima hal-hal baik dari orang-orang yang tulus menyampaikan hal baik, bukan karena ininya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena diri kita yang hatinya sakit sehingga tidak bisa menerima begitu. Baik, lanjut. Makalah yang ketiga dari Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau digelari As-Siddiq, ya, orang yang sangat jujur. Beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk kubur, kita masuk kubur nggak semuanya? Wallahu alam, ya, lihat aja nanti. Tapi yang jelas masuk alam kubur itu sudah pasti nanti. Tapi masuk kubur secara fisiknya belum tentu. Ada orang meninggalnya di atas pesawat lagi terbang, nggak tahu tuh jasadnya dikubur di mana, ketemu aja tidak. Tapi apakah dia tidak mengalami alam kubur? Dia mengalami alam kubur meskipun jasadnya tidak di kuburan. Jadi kubur di situ jangan terjebak, ya. Arti kubur kalau dalam teks-teks keagamaan seringkali yang dimaksud itu bukan kubur fisik yang kita lihat tanah yang digali itu, tetapi alam kubur, alam barzakh, alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Itu alam kubur itu. Nah, orang yang memasuki alam kubur itu tanpa membawa bekal, maka seolah-olah dia itu sama seperti orang yang mengarungi lautan tanpa ada kapal. Orang kalau mengarungi ke lautan tanpa kapal, kira-kira bisa nggak? Bisa, tetapi kuat nggak? Ya nggak bisa bertahan lama, berapa hari paling. Dulu pernah ya waktu tsunami Aceh dulu, ada orang yang terkapar di lautan dalam beberapa waktu dan ditemukan sudah sangat lelah. Itu beberapa hari masih hidup. Kalau telat dikit lagi mungkin udah meninggal. Ya bisa hidup, tapi tidak bisa lama bertahan. Itu kalau orang mengarungi lautan tanpa kapal. Nah, orang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal itu sama seperti itu, membahayakan. Terus gimana? Ditunda masuk kuburnya. Pas malaikat Israel datang, dibilang, tunggu dulu, saya belum menyiapkan bekal untuk masuk alam kubur. Nggak bisa. Kematian tidak bisa diprediksi kapan dia akan datang. Maka siapkan kapan saja untuk berusaha menjadi orang baik. Dalam hadis Nabi itu dikatakan begini, hiduplah untuk di duniamu ka'annaka tamutu ghadan, ish li hayatika li dunyaka ka'annaka ish li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan wa ish li dunyaka ka'annaka apa tuh bahasanya. Nah, artinya yang pertama itu hiduplah untuk akhiratmu seolah-olah kamu itu besok akan mati. Maksudnya apa? Ini kalimat akan bisa dipahami berbeda oleh berbeda orang, tergantung bagaimana perspektif dia. Kalau orang pemalas dia akan bilang, wah besok mau mati, ngapain lagi sibuk-sibuk, ya udahlah gitu. Itu kalau orang dalam pikirannya itu dia nggak mau sibuk, nggak mau bermanfaat, dia maunya malas saja, ngikutin kemalasan. Maka ketika mendengar kalimat ini dia akan bilang, ya kalau besok mau mati ya sudahlah, ngapain kita harus repot-repot, biarin aja dah. Tapi kalau orang berpikirnya pengen hidup itu bermanfaat, karena bermanfaat itu adalah ciri manusia terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas, dan dia pengen mati dalam keadaan bermanfaat
dalam usaha memberikan manfaat, maka dia akan berpikir, waktu saya untuk memberikan manfaat tinggal 1 malam, maka saya akan gunakan ini semaksimal mungkin biar nanti ketemu pagi saya meninggal itu dalam upaya memberikan manfaat. Nah, begitu maksudnya. Itu orang yang masuk kubur tanpa bekal, dia akan seperti orang yang masuk lautan tapi tidak punya kapal. Nah, maka sebelum kita tahu kapan kita masuk alam kubur, kita siapkan bagaimana kita itu bermanfaat, bagaimana kita itu menjadi orang baik, sehingga kalau kematian itu datang, kita datang menjemput kematian itu dalam keadaan kita sebagai orang baik, orang yang sedang proses memberikan manfaat gitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Oke. Lanjut ya, biar lebih banyak nih. Makalah yang keempat. Yang keempat dari An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Benar nggak Bapak Ibu? Kemuliaan dunia dengan harta. Artinya orang itu tidak punya kekuatan, kesanggupan untuk mengurus urusan-urusan di dunia, urusan duniawi ya, urusan di dunia dengan baik, kecuali kalau dia memiliki harta. Mau bangun tempat pendidikan supaya orang bisa belajar, itu meskipun tujuannya untuk akhirat, itu dilakukan di dunia, itu butuh harta, butuh bangunan, butuh tempat belajar, butuh buku, butuh segala macam. Nah, jadi kata beliau, kemuliaan dunia itu adalah dengan harta. Dalam suatu riwayat dikatakan, laisa bi khiyarikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu. Bukan dikatakan orang baik itu yang meninggalkan dunianya untuk tujuan akhirat. Sebaliknya juga bukan orang yang baik meninggalkan akhiratnya untuk kepentingan dunia. Tetapi yang baik itu adalah memanfaatkan dunia untuk visi yang jauh ke depan sampai ke akhirat. Jadi apapun profesi kita, apapun skill yang kita miliki, apapun bidang yang kita dalami, itu semua bisa membawa kita ke akhirat. Ada orang yang ahli dalam kesehatan, dia gunakan keilmuannya tentang kesehatan itu untuk kepentingan kebaikan orang lain, kebaikan orang banyak, itu bisa menjadi nilai dia di akhirat. Jadi apapun yang kita miliki, keilmuan, bidang, pengetahuan, skill, segala macam di dunia ini, itu bisa kita jadikan alat untuk akhirat. Itulah yang disebut sebagai orang yang baik, memanfaatkan dunia untuk akhirat. Nah, kemuliaan dunia itu dengan harta, sedangkan kemuliaan akhirat adalah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nanti di akhirat kita akan menemukan kemuliaan kita di akhirat itu tergantung dengan perbuatan baik yang kita lakukan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ada kebaikan-kebaikan kecil tapi ternyata kualitasnya besar, seperti yang pernah kita bahas dulu di hadis, dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki rasa empati, kasih sayang, kepedulian, kemudian itu berbuah kepada sikap yang baik, maka tanpa disadari nilainya besar. Bahkan diceritakan kemarin tuh Imam Al-Ghazali, lalat yang masuk ke tinta dia menulis, dia selamatkan karena ada rasa iba, rasa sayang kepada makhluk Allah, itu ternyata nilainya besar di sisi Allah, meskipun amal baiknya itu kelihatan kecil. Ada juga seorang perempuan yang dikatakan sebagai baghiyah atau orang yang pezina, kemudian mendapat hidayah melalui
dia memiliki rasa empati, peduli kepada seekor anjing yang kehausan, sehingga kemudian diupayakan untuk memberi minum anjing tersebut. Itu menjadi sebab hidayah dia yang kemudian membuat dia masuk surga. Jadi ada amal soleh itu yang kelihatannya kecil tapi nilainya bisa jadi besar. Ada juga amal soleh itu besar dan memang nilainya juga besar. Nah, makanya para ulama tuh ngajarin jangan melihat kecil, jangan menyepelekan kebaikan yang kecil, karena kita nggak tahu, bisa jadi kebaikan yang kecil itulah di sana nilainya besar di sisi Allah tanpa kita sadari. Dan jangan pula menganggap kecil dosa yang kecil, karena kita meremehkan dosa yang kecil. Peremehan itu adalah sesuatu yang besar. Oke, jadi dunia itu kemuliaannya dengan harta. Maka carilah harta, tapi kepentingannya untuk akhirat. Kenapa? Karena kemuliaan akhirat tergantung dengan amal baik kita di dunia. Nah. Oke. Satu lagi sebelum kita diskusi ya. Makalah ke-6 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Belum. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya, berarti dua lagi nih. Hammud dunya zulmatun fit talab wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kata beliau, duka terhadap dunia, ini bukan fit talab, fi qalbi. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Duka, kita bersedih, berduka karena hal-hal duniawi itu menyebabkan kegelapan di dalam hati. Atau bisa juga kita artikan tandanya ada kegelapan di dalam hati. Duka, sedih dengan hal-hal yang bersifat duniawi itu tandanya ada kegelapan di dalam hati. Sedangkan duka terhadap hal-hal yang bersifat ukhrawi itu tandanya adanya cahaya di dalam hati. Jangan kebalik. Nah, pas giliran tinggal sholat biasa aja gitu, nggak ada rasa duka sama sekali, nggak ada rasa sedih. Pas hilang duit 1.000 rupiah saja, rasanya kok kayak aduh kepikiran terus. Sholat ditinggalin 5 waktu, kayak nggak ada beban sama sekali. Nah ini problem sekali itu. Jadi adanya rasa duka terhadap duniawi tandanya ada yang gelap di situ. Ada satu sisi yang harus diterangi. Kalau gelap itu kan diobati dengan cara diterangi. Atau ada pola pikir yang keliru begitu. Nah, kalau duka terhadap akhirat atau hal-hal ukhrawi itu tandanya ada cahaya di dalam hati. Jadi bersyukurlah kita kalau misalkan ada hal-hal yang ukhrawi, kepentingan ukhrawi yang kita tinggalkan atau tertinggal lalu kita merasa sedih. Kalau bagi seorang penuntut ilmu, teman-temannya dapat pengetahuan baru, dia tidak, lalu dia merasa sedih, merasa berduka. Itu tandanya ada cahaya di dalam hatinya. Nah, gitu ya. Satu lagi. Dari makalah yang ke-6 dari Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi." Siapapun orangnya yang posisinya berada dalam proses mencari ilmu, maka surga sedang berada dalam proses mencari dia. Jadi kalau kita mencari ilmu itu sama saja surga itu sedang nyari kita. Maka sama dengan hadis yang dibacakan Mang Ustaz Budi tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun orang yang melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, nah dia baru jalan saja, belum duduk di majelis ilmu, itu Allah berjanji akan memudahkan ya. Memudahkan berarti kan kita masih butuh
usaha gitu. Ini dimudahkan, bukan dipastikan. Dimudahkan jalannya untuk masuk surga. Nah, seiring dengan ini, saat senada kalimatnya, orang yang berada dalam proses mencari ilmu itu sama saja surga sedang proses mencari dia. Nah, sebaliknya, wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabihi. Sedangkan orang yang berada dalam mencari maksiat sedang proses menuju merencanakan maksiat, itu sama saja neraka sedang proses mencari dia. Oke. Gitulah. Jadi lawannya ini bukan taat ya. Harusnya kan biasanya kalau maksiat itu lawannya taat. Kenapa? Mungkin rahasianya taat kita itu akan tidak berarti kalau kita tidak tahu ilmunya. Sama kayak orang dia nggak tahu ilmu sholat, dia sholat saja, auratnya nggak ditutup, wudhunya nggak ada, terus dia sholat. Sah nggak sholatnya secara hukum? Wong dia nggak wudhu, masih berhadas, dia nggak nutup aurat. Ada orang sholat ke masjid pakai sarung, tapi sarungnya ditaruh di leher, pakai celana pendek, sholat pakai peci, sholat ada yang kayak gitu, sarungnya disandang kayak gini, celananya pendek, ya kan buka aurat, itu nggak ada ilmunya, atau dia lupa kali, dia rasa udah pakai sarung. Jadi taat itu, sebelum taat itu yang lebih penting ya, ilmu, bukan membandingkan, tapi yang namanya taat itu ilmunya. Ya, meskipun ilmu yang bukan detailnya, yang penting ilmu untuk mengetahui syarat rukun itu yang terpenting. Mau melakukan ketaatan apapun itu butuh ilmu. Kalau tidak bisa ngaur. Nah, sebaliknya lawan dari ketaatan adalah maksiat. Kalau kita mencari maksiat berarti merencanakan. Jadi maksiat itu ada kala yang tidak direncanakan, ada yang direncanakan. Kalau maksiat yang direncanakan itu efeknya akan berbeda dengan maksiat yang tidak direncanakan. Orang kalau maksiatnya direncanakan itu semacam ada tantangan, kan dia memikirkan itu gimana step by stepnya. Step by step itu disebut khutuwati syaitan, ada langkah-langkah yang harus dia lakukan. Maka kalau dia berhasil, sama seperti orang dalam memperjuangkan sesuatu pakai langkah-langkah tertentu step by step, ketika dia berhasil dia merasa ada kemenangan, ada dopaminnya yang membuat dia merasa puas, dan itu menghasilkan kecanduan, pengen mengulangi kembali. Nah, itu bahayanya maksiat kalau dalam perencanaan. Kalau maksiat dalam tanpa perencanaan, misalkan tiba-tiba ya, namanya manusia makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu rentan untuk terjebak kepada dosa dan kelupaan. Bisa saja tanpa disadari ada kesalahan dalam sikap, perbuatan yang itu ternyata maksiat. Nah, kalau itu akan lebih mudah hilangnya. Sadar, tobat langsung itu akan hilang. Tapi kalau yang direncanakan, nah itu akan ada efek yang lain begitu. Jadi untuk keluar dari situ pun butuh tekad perjuangan yang lebih ekstra. Wallahu a'lam bishawab.